Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku Revita sama Kak Hani mau ngobrol tipis-tipis tentang manajemen kinerja. Tapi sebelum itu, kayaknya kita perkenalan dulu kali ya, biar lebih akrab. Kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Aku Devita Sari Putriwati. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani sama bestie aku. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak Hani. Perkenalkan, nama saya Kandi Purwardani. Oke, sesuai dengan judul video, di sini kita mau study talks mengenai manajemen kinerja. Nah, Kak Hani boleh bantu jelasin nggak nih, manajemen kinerja itu apa dan seperti apa sih Kak? Oke Kak Revita, jadi menurut salah satu ahli yaitu Armstrong dan Baron, manajemen kinerja merupakan pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan pada organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan di dalamnya, dengan mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu. Nah Kak Revita, aku juga mau nanya nih, kira-kira apa aja sih prinsip dasar manajemen kinerja itu? Oke, baik Kak Hani. Jadi, prinsip dasar manajemen kinerja itu ada 20. Di sini ada strategis, holistik, terintegrasi, perumusan tujuan, perencanaan, umpan balik, pengukuran, perbaikan kinerja, berkelanjutan, menciptakan budaya, pengembangan, kejujuran, pelayanan, tanggung jawab, konsensus dan kerjasama, komunikasi dua arah, berbagi harapan, mengelola perilaku, bermain, dan rasa kasihan. Nah, selain prinsip dasar tadi nih Kak, gimana sih cara mengembangkan suatu kinerja itu? Oke Kak Revita, jadi untuk mengembangkan manajemen kinerja ada 10 langkah nih. Yang pertama ada decide on business case, yang kedua ada determine objective, yang ketiga ada guideline manager commitment, yang keempat ada grow up guiding principles, yang kelima ada define process, yang keenam ada pilot test, yang ketujuh ada communicate, yang kedelapan ada plan training, yang kesembilan ada implement, yang kesepuluh yang terakhir ada evaluation. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja study talks kita mengenai manajemen kinerja ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. See you semua. Bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku Revita sama Kak Hani mau ngobrol tipis-tipis tentang manajemen kinerja. Tapi sebelum itu, kayaknya kita perkenalan dulu kali ya, biar lebih akrab. Kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Aku Devita Sari Putriwati. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani sama bestie aku. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Kak Hani. Perkenalkan, nama saya Kandi Purwardani. Oke, sesuai dengan judul video, di sini kita mau study talks mengenai manajemen kinerja. Sasaran kinerja yang efektif dinyatakan secara spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dalam batasan waktu tertentu yang dapat dinyatakan dengan akronim SMART, yang berarti S, spesifik, dinyatakan dengan jelas, singkat, dan mudah dimengerti. M, measurable, yaitu dapat diukur dan dikuantifikasi. A, attainable atau achievable, bersifat menantang, tapi masih dapat terjangkau. R, result oriented, fokus pada hasil untuk dicapai. T, time bound, timely atau timeline, yaitu ada batas waktu dan dapat dilacak, dapat dimonitor progresnya terhadap sasaran untuk dikoreksi. Aku juga mau nanya nih Kak nih, apa aja sih yang menjadi faktor dari kinerja seseorang itu? Oke Kak Revita, jadi faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang yang pertama ada ability, yaitu knowledge and skills. Yang kedua ada clarity, yaitu understanding atau role perception. Yang ketiga ada help, yaitu organizational support. Yang keempat ada incentive, yaitu motivation and willingness. Yang kelima ada evaluation, yaitu coaching and performance feedback. Yang keenam ada validity, yaitu valid and legal personal practice. Yang ketujuh ada environment, yaitu environmental fit. Nah Kak Devita, kira-kira apa sih hubungan antara perilaku dengan prestasi manajemen?
Oke, baik Kak Hani. Jadi hubungan perilaku dengan prestasi manajemen itu ada 3 Kak. Yang pertama itu hubungan relationship with people, yaitu menyimak, bekerja sama, mempercayai, dan menerima hubungan dengan orang lain. Yang kedua yaitu accessing the situation, yaitu menekankan pada tim dan proses-proses tugas dan organisasi pada koordinasi dan sintesis berbagai elemen dalam situasi kerja. Yang ketiga yaitu getting tasks accomplished, yaitu menekankan pada pemberitahuan orang apa yang harus dilakukan dan apa yang diharapkan dari pengarahan, pengawasan, dan menstrukturkan aktivitas mereka. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja study talks kita mengenai manajemen kinerja ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. See you semua. Bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku Revita sama Kak Hani mau ngobrol tipis-tipis tentang manajemen kinerja. Tapi sebelum itu, kayaknya kita perkenalan dulu kali ya, biar lebih akrab. Kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Aku Devita Sari Putri. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani sama bestie aku. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu Kak Hani. Perkenalkan, nama saya Andi Dani. Oke, sesuai dengan judul video, di sini kita mau study talks mengenai manajemen kinerja. Jadi menurut Stephen P. Robbins, TKM merupakan sebagai pencapaian kepuasan pelanggan secara konstan melalui perbaikan secara berkelanjutan dari semua proses operasional. Alasan penggunaan TKM yaitu untuk mencapai kepuasan pelanggan yang mana diperlukan perbaikan berkelanjutan dan keterlibatan pekerja di dalamnya. Oh ya Kak Devita, aku juga mau nanya nih, gimana sih cara memperbaiki kualitas kinerja? Baik Kak Hani, dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja, alat yang digunakan yang pertama itu ada checklist, yaitu formulir yang digunakan untuk mencatat frekuensi kejadian karakter produk dan jasa yang berhubungan dengan kualitas. Selanjutnya yaitu ada histogram dan bar chart. Histogram merumuskan data yang diukur dengan skala yang menunjukkan frekuensi distribusi beberapa karakter kualitas. Sedangkan bar chart merupakan rentetan baris atau balok yang mencerminkan frekuensi data yang terjadi selama proses produksi barang dan jasa. Selanjutnya itu Pareto chart, bar chart di mana faktor diplot dengan urutan frekuensi menurun sepanjang sumbu horizontal, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan frekuensi. Selanjutnya itu ada scatter diagram, yaitu plot dua variabel yang menunjukkan mereka berhubungan dapat digunakan untuk menilai bila ada kecurigaan. Selanjutnya itu ada cause and effect diagram, yaitu menghubungkan masalah kunci tentang hubungan antara kualitas terhadap penyebab potensialnya. Yang terakhir yaitu ada graph, yaitu menunjukkan data dari berbagai variasi format seperti garis dan pie. Nah, di dalam perusahaan sendiri, terutama perusahaan barang dagang, itu ada standar kualitasnya nggak sih Kak? Kira-kira standar kualitasnya seperti apa ya Kak yang digunakan? Betul Kak Devita, di perusahaan, terutama perusahaan barang dagang, itu pasti diperlukan standar kualitas internasional yang digunakan yaitu ISO 9000, merupakan serangkaian standar yang mengatur dokumentasi tentang program kualitas. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja study talks kita mengenai manajemen kinerja ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. See you semua. Bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku Revita sama Kak Hani mau ngobrol tipis-tipis tentang manajemen kinerja. Tapi sebelum itu, kayaknya kita perkenalan dulu kali ya, biar lebih akrab. Kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Aku Devita Sari Putri. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani sama bestie aku. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu Kak Hani. Perkenalkan, nama saya Andi Dani. Oke, sesuai dengan judul video, di sini kita mau study talks mengenai manajemen kinerja.
Oke Kak, jadi pengukuran kinerja adalah proses untuk mengevaluasi sejauh mana suatu identitas seperti individu, tim, atau organisasi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa aja sih persyaratan dalam mengukur kinerja itu? Baik Kak Hani, jadi menurut Kreitner dan Kiniki, syarat dalam mengukur kinerja ada beberapa syarat. Yang pertama yaitu dalam posisi mengamati perilaku dan kinerja yang telah terjadi menjadi kepentingan individu. Yang kedua yaitu mampu memahami tentang dimensi atau gambaran kinerja. Yang ketiga yaitu mempunyai pemahaman tentang format skala dan instrumennya. Yang keempat yaitu harus termotivasi untuk melakukan pekerjaan rating secara sadar. Nah Kak Hani, aku juga mau nanya nih, kira-kira apa aja sih karakteristik dalam pengukuran kinerja itu? Oke Kak, jadi karakteristik ukuran kinerja itu ada 5 nih. Yang pertama ada secara akurat mengukur variabel kunci kinerja. Yang kedua ada termasuk basis komparasi untuk membantu pemahaman yang lebih baik yang ditunjukkan tingkat kinerja. Yang ketiga ada dikumpulkan dan didistribusikan berdasarkan waktu. Yang keempat ada dapat dianalisis secara makro dan mikro. Dan yang terakhir ada tidak mudah dimanipulasi untuk mencapai harapan hasil yang diinginkan. Nah terakhir nih Kak Devita, aku mau nanya, apa sih yang dimaksud dengan penilaian kinerja itu? Baik Kak Hani, jadi penilaian kinerja adalah proses evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mengukur seberapa efektif seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan memberikan umpan balik yang konstruktif, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi, kenaikan gaji, dan pengembangan karir. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja study talks kita mengenai manajemen kinerja ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. See you semua. Bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku Revita sama Kak Hani mau ngobrol tipis-tipis tentang manajemen kinerja. Tapi sebelum itu, kayaknya kita perkenalan dulu kali ya, biar lebih akrab. Kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Aku Devita Sari Putri. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani sama bestie aku. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu Kak Hani. Perkenalkan, nama saya Tadi Purwardani. Oke, sesuai dengan judul video, di sini kita mau study talks mengenai manajemen kinerja. Jadi, umpan balik adalah proses komunikasi di mana seseorang memberikan informasi kepada orang lain mengenai tindakan, kinerja, atau perilaku mereka dengan tujuan untuk mendorong perbaikan positif. Umpan balik ini bisa bersifat positif, yaitu contohnya memuji atau mengapresiasi hal-hal yang dilakukan dengan baik, atau konstruktif, yaitu mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan atau memberikan saran untuk perbaikan. Oke Kak Hani, aku juga mau nanya nih tentang elemen utama umpan balik. Itu ada apa aja ya Kak? Oke Kak Devita, jadi elemen-elemen utama dari umpan balik yang efektif itu ada 5 nih. Yang pertama ada spesifik, yaitu umpan balik harus jelas dan terperinci mengenai apa yang dilakukan dengan baik atau perlu diperbaiki. Yang kedua ada relevan, yaitu harus terkait langsung dengan tugas atau perilaku yang sedang dibahas. Yang ketiga ada tepat waktu, yaitu sebaiknya diberikan segera setelah kejadian atau tindakan yang dinilai agar lebih mudah diingat dan diterapkan. Yang keempat ada jujur dan seimbang, mengandung keseimbangan antara pujian dan saran perbaikan serta disampaikan dengan kejujuran. Yang kelima ada konstruktif, yaitu fokus pada bagaimana kinerja atau perilaku dapat ditingkatkan, bukan hanya pada kritik. Nah Kak, selain umpan baik, di bab ini kita kan juga mempelajari review kinerja nih Kak. Nah, apa sih review kinerja itu? Baik Kak Hani, jadi review kinerja adalah proses evaluasi formal terhadap kinerja seseorang karyawan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu dalam jangka waktu 1 tahun Kak.
Nah, tujuannya tuh untuk menilai seberapa efektif seorang karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, memberikan umpan balik yang konstruktif, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, serta membantu dalam pengambilan keputusan terkait promosi, kenaikan gaji, dan kebutuhan pelatihan, Kak. Oke Kak, selain umpan balik yang ada elemen utamanya, pasti review kinerja juga ada dong Kak elemen utamanya. Bener banget Kak Devita, review kinerja juga ada 5 elemen utama nih. Yang pertama ada penilaian pencapaian, yaitu mengevaluasi apakah karyawan telah mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Yang kedua ada umpan balik, yaitu memberikan informasi kepada karyawan mengenai apa yang telah dilakukan dengan baik dan area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga ada diskusi keterampilan dan kompetensi, yaitu menilai keterampilan dan kompetensi yang dimiliki karyawan dan bagaimana mereka dapat ditingkatkan. Yang keempat ada perencanaan pengembangan, yaitu membahas rencana pengembangan profesional termasuk pelatihan tambahan atau peluang pengembangan karir. Dan yang terakhir ada dokumentasi, yaitu mencatat hasil review untuk mereferensi masa depan dan sebagai dasar untuk keputusan manajemen. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja study talks kita mengenai manajemen kinerja ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. See you semua. Bye-bye. Assalamualaikum, halo semuanya. Hari ini aku Revita sama Kak Hani mau ngobrol tipis-tipis tentang manajemen kinerja. Tapi sebelum itu, kayaknya kita perkenalan dulu kali ya, biar lebih akrab. Kami mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Aku Devita Sari Putriwati. Di sini aku nggak sendirian. Di sini aku ditemani sama bestie aku. Mungkin bisa mengenalkan diri dulu Kak Hani. Perkenalkan, nama saya Tani Wardani. Oke, sesuai dengan judul video, di sini kita mau study talks mengenai manajemen kinerja. Oke Kak Devita, jadi evaluasi kinerja itu adalah proses sistematis untuk menilai dan mengukur kinerja individu, tim, atau organisasi terhadap tujuan, standar, atau kriteria tertentu. Nah Kak, aku mau nanya nih, tentang langkah-langkah evaluasi itu apa aja sih Kak? Baik Kak Hani, jadi langkah-langkah evaluasi kinerja yang pertama itu penetapan tujuan. Contohnya, mentargetkan penjualan, produktivitas, atau kinerja lain yang relevan dengan peran dan tanggung jawab individu. Yang kedua yaitu pengumpulan data, mencakup pencapaian target, hasil proyek, umpan balik dari rekan kerja atau atasan, dan evaluasi keterampilan atau kompetensi. Yang ketiga yaitu analisis data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara menyeluruh, melibatkan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya, mengidentifikasi pola atau tren, dan mengevaluasi kinerja relatif terhadap standar atau kriteria yang ditetapkan. Yang keempat yaitu penilaian kinerja, melibatkan pembuatan penilaian tentang seberapa baik individu atau unit organisasi telah mencapai tujuan standar yang telah ditetapkan yang dapat dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang terakhir yaitu pemberian umpan balik, Kak. Nah, pemberian umpan balik ini tentang kinerja mereka, mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan, serta memberikan arahan untuk perbaikan atau pengembangan selanjutnya, Kak. Nah, setelah bahas evaluasi kinerja, kita lanjut ke perbaikan kinerja. Jadi perbaikan kinerja itu apa ya Kak? Oke Kak Devita, jadi perbaikan kinerja itu merujuk pada upaya sistematis untuk meningkatkan kinerja individu, tim, atau organisasi dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah atau kelemahan yang ada dalam pencapaian tujuan atau memenuhi standar yang ditetapkan. Nah Kak Devita, aku juga mau nanya nih, apa aja sih langkah-langkah perbaikan kinerja itu? Baik Kak Hani, langkah-langkah dalam perbaikan kinerja itu ada beberapa langkah Kak. Di sini ada mengidentifikasi masalah atau kelemahan, yaitu contohnya kayak
rendahnya produktivitas, kualitas hasil kerja yang buruk, atau ketidaksesuaian dengan kebijakan atau prosedur. Selanjutnya itu ada analisis penyebab akar. Ini melibatkan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi, baik berupa kurangnya keterampilan, kurangnya motivasi, atau masalah sistematik lainnya. Selanjutnya yaitu ada pengembangan perencanaan perbaikan Kak, yaitu mencakup langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi masalah atau kelemahan yang telah diidentifikasi, mencakup seperti pelatihan karyawan, perubahan proses kerja, atau penyesuaian target dan sasaran Kak. Nah, oke, terakhir nih Kak Hani, dari semua tentang penjelasan perbaikan kinerja, sebenarnya apa sih pentingnya perbaikan kinerja itu Kak? Nah, jadi pentingnya perbaikan kinerja itu ada 4 nih Kak Devita. Yang pertama ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua ada mempertahankan kompetitivitas. Yang ketiga ada meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat ada inovasi dan pembelajaran. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja study talks kita mengenai manajemen kinerja ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. See you semua.